Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Punten Ibu. membuat menunggu. Ada yang bisa saya bantu? Kenalkan Ibu, nama saya Dudung. Saya dari UKM penjualan pakan organik. Kebetulan saya ini punya produk pakan ikan lele. Saya berencana untuk memasarkan produk ini, tapi sebelumnya saya belum pernah melakukan uji laboratorium untuk kadar nutrisi pada pakan ini. Kira-kira di sekolah ini bisa gak? Nah Bapak, kebetulan sekolah kami ini sudah menerima program BLUD. Jadi kami bisa melakukan pelayanan ke masyarakat. Perlu Bapak ketahui, salah satu jasanya itu kami menyediakan jasa pengujian di laboratorium. Jadi Bapak bisa melakukan pengujian di sekolah kami. Nah, karena Bapak ini membawa pakan ikan lele ya Bapak, jadi nanti kami mengacu kepada standar SNI untuk pakan lele sendiri. Sedangkan untuk pengujiannya kita melakukan analisis kadar air, kemudian pengujian protein, karbohidrat, serat atau abu, dan yang terakhir ada pengujian lemaknya Bapak. Oke, kalau begitu. Tapi saya cuman bawa sampel segini, kira-kira cukup gak? Cukup Bapak kalau Bapak jumlah sampelnya segitu. Oh iya, baik kalau begitu. Nah Bapak, ini ada formulir yang harus Bapak isi. Nanti kalau Bapak sudah selesai mengisi, Bapak bisa upload ya Bapak. Oh iya, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum. Bapak, waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Di sini Ibu mau tanya, siapa penanggung jawab untuk sesi pengujian pada minggu ini? Saya, Bu. Oke, kalau gitu berarti sepulang sekolah nanti temui saya di laboratorium ya. Iya, Bu. Ya udah, terima kasih semuanya. Kira-kira nanti apa ya pengujiannya? Paling juga itu nanti proximate gitu sih. Iya sih ya kayak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, jadi tadi pagi Ibu alhamdulillah mendapatkan order untuk melakukan analisis nutrisi pada pakan ikan lele. Nah, sebelum kalian melakukan analisis, perlu diingat juga sebetulnya untuk menguji pakan ikan lele itu seperti apa sih dan apa yang menjadi acuannya. Saya, Bu. Jadi, untuk menguji pakan ikan lele itu mengacu pada SNI 014087/2006 dan untuk menguji nutrisinya yaitu dilakukan dengan pengujian proksimat yang mengacu pada SNI 0128911992. Yap, betul sekali. Jadi sebetulnya pengujian ini sudah sering kalian lakukan ya di praktik-praktik pada saat pembelajaran. Nah, kalau untuk pengujian sampel pakan ikan lele sekarang, Ibu ingin kalian melakukan pengujian hanya dalam waktu 8 jam saja. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi buat perencanaannya. Kalau sudah, nanti kalian kabari Ibu ya. Ya, baik, Bu. Jadi, mau gimana sekarang? Kalau menurut aku sih lebih baik kita siapin alat sama nyusun alat dulu deh. Jadi nanti kita tinggal pakai alatnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Baru kalau misalnya udah selesai, nanti kita tinggal analisa. Boleh. Kalau kayak gitu pasti lebih cepet. Iya, tapi Tandain waktunya dulu aja. Yang ini. ini 30 menit. Iya, sampai 8.30. Terus yang lemak. Ini lemak. Jadi gimana nih strateginya? Kalau menurut saya sih kita pilih dulu kira-kira mana pengujian yang memiliki rentang waktu yang cukup lama. Nah itu kita prioritaskan sehingga ketika ada waktu luang kita bisa mempersiapkan dan melakukan pengujian yang lain. Nih kayak ada analisis kadar air dan kadar abu, yaitu pengujian cawan. Itu kan sekitar 1 jam. Nah sambil nunggu kita bisa melakukan pengujian yang lainnya. Gitu, gimana? Oke, bagus tuh. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba sini Ibu lihat, dikumpulkan ya masing-masing. Nah, sudah ya. Kalian sudah berdiskusi, sudah merencanakan untuk pelaksanaan besok. Nanti silakan laksanakan sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Untuk praktikumnya kita laksanakan besok ya. Iya, Bu. Baik.
Pakan merupakan sumber makanan utama bagi setiap hewan. Meskipun untuk hewan kita harus memperhatikan nutrisinya karena kebutuhan nutrisi setiap hewan itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan hewan omnivora dengan hewan herbivora kebutuhannya. Nah, kalau untuk ikan lele sendiri, apabila mengacu kepada SNI nomor 014087/2006, kadar air, abu, protein, lemak, dan serat kasarnya sekitar seperti ini. Nah, nutrisi-nutrisi ini untuk apa sih? Kalau ingin tahu, yuk kita simak sama-sama. Minarni, apa sih fungsi air pada pakan ikan dan kenapa kita perlu menganalisisnya? Jadi, air dalam bahan pangan dan pakan itu memiliki fungsi untuk mengetahui daya simpannya, di mana jika persentasenya semakin tinggi, maka daya simpannya pun akan semakin sebentar atau mudah membusuk. Dan untuk pakan itu sendiri terdapat fungsi lain, yaitu untuk membedakan jenis pakan tenggelam dan pakan terapung. Semakin tinggi kadar air dalam pakan tersebut, maka pakan akan tenggelam. Sip, betul. Nah, Ismi, sekarang coba jelaskan apa fungsi lemak pada pakan ikan lele. Lemak pada pakan ikan berfungsi untuk memberikan rasa dan mutu pakan itu sendiri. Karena pada ikan lele, lemak berfungsi untuk metabolismenya serta menjadi sumber energi selain karbohidrat. Yap, betul sekali. Nah, sekarang apa sih fungsi mineral pada pakan ikan lele? Coba dijelaskan, Meirin. Analisis kadar abu untuk mengetahui berapa jumlah mineral yang terdapat pada bahan pangan atau pakan. Adapun fungsi mineral pada ikan lele ini yaitu untuk membantu perkembangan ikan seperti pembentukan tulang, mengisi cairan tubuh, menyeimbangkan konsentrasi antara tubuh ikan dengan lingkungan perairannya. Sip, mantap banget jawabannya. Nah, Meilani, air sudah, mineral sudah, sekarang apa sih fungsi protein pada pakan ikan lele? Protein pada pakan ikan lele berfungsi untuk pertumbuhannya. Kadar protein yang dibutuhkan ikan lele sedikit lebih banyak dibandingkan dengan ikan-ikan lainnya, seperti ikan mas, ikan nila, dan lain-lain. Hal itu dikarenakan ikan lele termasuk jenis ikan karnivora, sehingga pakan yang memiliki kandungan protein yang lebih banyak akan memiliki aroma yang khas dan akan lebih disukai oleh ikan lele, atau bisa juga dibilang sebagai peningkat nafsu makan pada ikan lele. Sip, udah bagus banget jawabannya. Nah, Minarni, kalau untuk karbohidrat, apa fungsinya pada pakan ikan lele? Ada dua jenis karbohidrat yang dianalisis, yaitu serat atau selulosa dan pati. Serat berfungsi untuk memberikan bentuk pada pakan dan juga membantu proses pencernaan pada ikan. Selain itu, serat juga dapat digunakan untuk menilai proses penggilingan atau pembuatan pakan itu sendiri. Lalu untuk pati berfungsi sebagai energi utama yang dibutuhkan oleh ikan. Oke, betul sekali. Yuk anak-anak kumpul. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, artinya seluruh kegiatan harus sudah selesai. Namun sepertinya yang sudah melaksanakan semua kegiatan yaitu hanya kelompok 2 saja. Selamat kepada Ismi dan Meirin karena sudah menyelesaikan. Kalau untuk kelompok 1, data kadar lemaknya belum ada, sepertinya belum selesai ya? Ya Ibu, maaf, masih dalam proses pengonstanan karbo dan lemak sekitar 30 menit lagi Bu. Baiklah kalau seperti itu. Selagi menunggu kita lakukan evaluasi saja. Kenapa kelompok 1 bisa terlambat? Tadi di awal kita mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Jadi untuk pengonstanan alat terutama pada analisis lemak jadi terlambat Bu. Nah, berarti kalian sudah ceroboh, tidak bisa memprioritaskan kegiatan mana dulu yang seharusnya dilakukan. Coba oleh kalian sekarang dinilai secara seksama. Di antara kelima analisis ini, analisis mana yang paling memerlukan waktu paling panjang? Analisis kadar lemak Bu. Nah, artinya apa tuh? Analisis lemak harusnya menjadi acuan Bu dari semua analisis ini. Jadi ketika analisis lemak kita ada waktu luang, kita bisa mengerjakan analisis yang lain.
Nah, kedepannya berarti kalian harus bisa memprioritaskan kegiatan mana dulu yang seharusnya dilaksanakan. Kalian lihat mana yang waktunya paling lama. Seperti kelompok Meirin dan Ismi ini, mereka bisa memprioritaskan yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Iya Bu, alhamdulillah kelompok kita berhasil. Baiklah, sekarang mari kita bahas ya anak-anak. Ya, Bu. Untuk kadar air di sini nilainya lolos. Untuk abu di sini lolos. Untuk kadar proteinnya lolos. Untuk kadar lemaknya lolos juga ya. Nah, untuk serat kasar di sini nilainya melebihi dari nilai standar. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Artinya proses penggilingan bahan pakan dan proses pembuatan pakannya kurang halus Bu, dan pakan seperti ini juga kurang baik karena dapat mengganggu pencernaan pada ikan. Oke, kesimpulannya apa? Jadi pakan ikan lele yang telah kita analisis ini tidak sesuai dengan SNI. Baiklah, kalau seperti itu berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky, Kepala Laboratorium di PT Sari Alam Sukabumi. Video pembelajaran yang kalian lihat dengan judul melakukan pengujian bahan dan pakan telah sesuai dengan standar yang ada di PT Sari Alam Sukabumi. Adapun perbedaan dalam video praktikum ini adalah hal yang wajar dikarenakan video tersebut akan digunakan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.